Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Randi Osama Amanda, NRP 34193017. Saya dari Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya jurusan Nautika tingkat 2. Adanya video ini untuk memenuhi tugas P2TL. Baik, saya selaku ketua kelompok dari nama kelompok Anchor Vessel akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Riyad Faradis, NIM saya 34193021. Nama saya Rega Pramugia Alfasa, NIM saya 34193018. Perkenalkan, nama saya Rosaldi, nomor induk Taruna 34193020. Nama saya Samuel Geraldi, NIM saya 34193022. Materi yang berkaitan dengan aturan 30, yaitu ada beberapa aturan yang berkaitan dengan aturan 30. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aturan yang berkaitan tersebut, yaitu saya akan mengambil aturan dari aturan 20. Di dalam aturan 20 sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu aturan-aturan tentang penerangan harus dipenuhi semenjak saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit, di mana penerangan yang ditentukan oleh aturan ini jika dipasang harus diperlihatkan sejak matahari terbit sampai saat matahari terbenam dalam keadaan penglihatan terbatas, dan maupun boleh diperlihatkan dalam semua keadaan bila mana dianggap perlu. Aturan-aturan tentang sosok-sosok benda harus dipenuhi pada siang hari. Jadi untuk pada malam hari itu memperlihatkan penerangan, dan pada siang hari itu memperlihatkan sosok-sosok benda. Untuk materi selanjutnya, aturan-aturan yang berkaitan dengan aturan 30 akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Aturan 21A. Penerangan tiang berarti penerangan putih yang ditempatkan di sumbu membujur kapal, memperlihatkan cahaya tidak terputus-putus, yang meliputi busur cakrawala 225 derajat dan dipasang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan cahaya dari arah lurus ke depan sampai 22,5 derajat di belakang arah melintang di kedua sisi kapal. Penerangan buritan berarti penerangan putih yang ditempatkan sedekat mungkin dengan buritan, memperlihatkan cahaya tidak terputus yang meliputi busur cakrawala 135 derajat dan dipasang sedemikian rupa hingga memperlihatkan cahaya 67,5 derajat dari arah lurus ke belakang di masing-masing sisi kapal. Di aturan 22, bagian A, di kapal-kapal yang panjangnya 50 meter atau lebih, terdapat penerangan tiang dan jarak tampak penerangan tiang 6 mil, dan penerangan lambung dan jarak tampaknya 3 mil, penerangan buritan jarak tampaknya 3 mil, penerangan tunda jarak tampaknya 3 mil, dan penerangan keliling yang berwarna putih, merah, hijau, dan kuning dan jarak tampaknya 3 mil. Dan B, di kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter terdapat penerangan tiang dan jarak tampaknya 2 mil, dan penerangan lambungnya jarak tampaknya 1 mil, penerangan buritan jarak tampaknya 2 mil, penerangan tunda jarak tampaknya 2 mil, dan penerangan keliling putih, merah, hijau, dan kuning dan jarak tampaknya 2 mil. Aturan 30. A. Itu kapal yang berlampu jangkar harus memperlihatkan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya di bagian depan penerangan putih keliling atau satu bola di buritan atau di dekatnya dan di suatu ketinggian yang lebih rendah
daripada penerangan yang ditentukan di dalam subparagraf 1 sebuah penerangan putih keliling. B. Kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter boleh memperlihatkan sebuah penerangan putih keliling di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya sebagai ganti penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini. C. Kapal yang berlabuh jangkar boleh juga menggunakan penerangan-penerangan kerja atau penerangan-penerangan sepadan yang ada di kapal untuk menerangi geladak-geladaknya. Sedangkan kapal yang panjangnya 100 meter ke atas harus memperlihatkan penerangan-penerangan demikian itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rega. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh saudara Riyad tadi. Bagian D, kapal yang harus memperlihatkan penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A atau yang ditentukan aturan ini. B. Aturan ini dan sebagian tambahan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. 2 penerangan merah bersusun tegak lurus. 3 bola bersusun tegak lurus. Bagian E. Kapal yang panjangnya kurang dari 7 meter bila mana berlabuh jangkar, tidak di dalam atau di dekat alur pelayaran sempit, air pelayaran atau tempat berlabuh jangkar, atau tempat yang biasa dilayari oleh kapal-kapal lain. Tidak diisyaratkan memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan di dalam paragraf A. Dan B. Aturan ini bagian F. Kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter bila mana kandas, tidak diisyaratkan memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan dalam suatu paragraf. D, I, dan aturan. Here at the diagram, we can see that this small vessel only has to have the one all-round white light where it can best be seen, and as soon as we increase that length up to more than 50 meters, we need to have 2 all-round white lights, one at the forward end, one at the after end, and the after end needs to be lower than the one at the forward end. So hopping over to the diagram, we can see if this vessel was aground, it's still got that anchor light forward and aft, but in addition we just need these 2 all-round red lights wherever they can best be seen. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi masih ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan karena kami di sini masih dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi masih ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan karena kami di sini masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya akan jaga kesehatan dan patuhi protokol dan selalu semangat menjalankan semua aktivitas.